Assalamualaikum, Nak. Bertemu lagi di video matematika. Kita awali dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak diberi kesehatan. Video kali ini kita akan membahas tentang penaksiran pecahan. Menaksir sama dengan memperkirakan. Jadi, penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Pada materi penaksiran pecahan akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Yang ketiga, penaksiran hasil operasi hitung persen. Untuk video kali ini, kita akan masuk ke penaksiran pecahan yang pertama, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya, bulatkan pecahan kesatuan terdekat. Setelah itu, baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Kemarin, kalian sudah belajar tentang bagaimana membulatkan pecahan biasa dan campuran, yaitu menggunakan garis bilangan. Jika dia mendekati ke angka 1, pecahan itu dibulatkan menjadi 1. Tetapi, jika dia mendekati ke angka 0, maka pecahan tersebut dibulatkan ke angka 0. Nah, di sini Ustazah akan memberikan tips bagaimana untuk melakukan pembulatan pecahan. Tipsnya yaitu, ketika melakukan pembulatan pecahan, perhatikan pembilang dan penyebutnya. Jika pembilang lebih dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke atas. Tapi, jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke bawah. Perhatikan contoh pecahan berikut. Pecahan 3/8. Berapa penyebutnya? 8. Kita cari setengah dari penyebutnya. Setengah penyebutnya adalah setengah kali 8 sama dengan 4. Atau 8 kita bagi 2 sama dengan 4. Setelah kita tahu berapa setengah penyebutnya, sekarang kita perhatikan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 3. Selanjutnya, kita bandingkan antara pembilang dan penyebutnya. Apakah pembilangnya lebih kecil dari setengah penyebutnya atau lebih besar dari setengah penyebutnya? Bisa kita lihat, 3 lebih kecil dari 4. Pembilang lebih kecil dari setengah penyebut. Jadi, 3/8 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu pecahan 5/8. Masih sama penyebutnya 8. Setengah penyebutnya adalah 1/2 kali 8 sama dengan 4. Setelah kita mengetahui setengah dari penyebutnya, kita perhatikan pembilangnya. Di sini, pembilang 5. Kita bandingkan apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari setengah penyebutnya. Bisa kita lihat, 5 lebih besar dari 4, di mana 4 tadi adalah setengah penyebutnya. Jadi, pembilangnya lebih besar dari setengah penyebut. Jadi,
5/8 dibulatkan ke atas menjadi 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Taksirkan hasil operasi hitung pecahan berikut. A. 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Kira-kira sama dengan titik-titik. Kita lihat satu persatu pecahannya. 2, 1/10. Kita lihat pecahannya saja. 1/10. Setengah dari penyebut 10 adalah 5. Apakah 1 lebih besar atau lebih kecil dari setengah penyebut yaitu 5? Tepat sekali. 1 lebih kecil dari setengah penyebutnya yaitu 5. Maka 2 1/10 lebih dekat dengan 2. Karena 1/10-nya kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Selanjutnya, pecahan 5, 8/9. Kita lihat pecahan 8/9. Setengah dari penyebut 9 adalah 4,5. Pembilang 8 lebih besar dari setengah penyebutnya. Maka 8/9 kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 5, 8/9 lebih dekat dengan 6. Setelah itu, jumlahkan kedua bilangan hasil pembulatan. Jadi penyelesaiannya 2, 1/10 ditambah 5, 8/9 kira-kira sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Contoh selanjutnya yaitu pengurangan. B. 4/5 dikurangi 2, 2/5 kira-kira sama dengan. Nah, 4/5 kita lihat. Setengah dari penyebut 5 adalah 2,5. 4 lebih besar dari setengah penyebutnya, yaitu 2,5. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi, 4/5 lebih dekat dengan 5. Selanjutnya, untuk pecahan 2/5, setengah dari penyebut 5 yaitu 2,5. Pembilang 2 lebih kecil dari setengah penyebutnya. Maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 2/5 lebih dekat dengan 2. Selanjutnya, kurangi bilangan hasil pembulatan. Maka untuk penyelesaiannya 4/5 dikurangi 2, 2/5 kira-kira sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kita masuk ke soal C, yaitu perkalian. 4 10/12 dikali 2 1/7. Kira-kira sama dengan titik-titik. Kita lihat pecahannya untuk 4 10/12. Kita lihat pecahan 10/12. Setengah dari penyebut 12 adalah 6. Pembilang 10 lebih besar dari setengah penyebutnya yaitu 6. Maka
kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 4 10/12 lebih dekat dengan 5. Untuk 21/7, setengah dari penyebut 7 adalah 3,5. Sedangkan pembilang 1 lebih kecil dari setengah penyebut 7, yaitu 3,5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Maka 21/7 lebih dekat dengan 2. Selanjutnya, kalikan bilangan hasil pembulatan. Jadi, untuk penyelesaiannya, 4 10/12 dikali 2 1/7 kira-kira sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Contoh yang terakhir, operasi hitung pembagian. D 9 dibagi 3 1/3 kira-kira sama dengan titik-titik. Kita lihat 3 1/3. Penyebut 3 kita bagi 2 menjadi 1,5. Nah, pembilang 1 lebih kecil dari 1,5. Jadi, kita bulatkan ke bawah menjadi 0. 3 1/3 lebih dekat dengan 3. Lalu, bagilah bilangan hasil pembulatan. Maka, penyelesaian 9 dibagi 3 1/3 kira-kira sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Agar kalian lebih paham tentang materi ini, silakan dikerjakan soal latihan berikut. Tafsirkan hasil operasi hitung pecahan berikut. A. 3 5/6 ditambah 5 1/3 kira-kira sama dengan titik-titik. B. 8 8/12 dikurangi 4 3/4 kira-kira sama dengan titik-titik. C. 7 dikali 2 1/6 kira-kira sama dengan titik-titik. Yang terakhir, 12 1/15 dibagi 3 kira-kira sama dengan titik-titik. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita cek untuk jawabannya. A. 3 5/6 ditambah 5 1/3 kira-kira sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. B. 8 8/12 dikurangi 4 3/4 kira-kira sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. C. 7 dikali 2 1/6 kira-kira sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14. Yang terakhir, 12 1/15 dibagi 3 kira-kira sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Bagaimana? Apakah sudah benar semua? Jika masih bingung, silahkan jangan sungkan untuk bertanya ke Ustadz Ustazah. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik. Semoga anak-anak diberi kemudahan untuk memahami materi ini. Kita akhiri video kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.